Halo semuanya, Bapak Ibu, orang tua wali murid, kembali lagi dengan Timothy Atanasios. Senang sekali kita bisa bersama-sama bertemu lagi melalui video pembelajaran ini. Dan ini adalah acara Parenting 101 yang kita prakarsai bersama untuk membahas tema-tema pengembangan diri bersama antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu judul yang saya beri judul adalah mendidik dengan cinta kasih. Nah, tentang itu apa sih yang akan kita bahas? Yuk, mari kita ikuti bersama. Jika kita mendengarkan Master, Bapak Ibu bisa lihat di sini, Master mengatakan begini, harapan orang tua terletak pada anak-anak. Harapan anak-anak terletak pada pendidikan. Harapan negara dan masyarakat terletak pada sumber daya manusia. Dan harapan sumber daya manusia terletak pada pendidikan. Agar masyarakat di masa depan mencapai keharmonisan dan kestabilan, maka pendidikan di masa kini harus dijalankan dengan baik. Pendidikan adalah harapan umat manusia. Saya kangen sekali sama Master Cheng Yen yang mengajarkan kita hal ini, bahwa pendidikan adalah harapan umat manusia. Lalu berikutnya, kita harus perlu seperti ini kita memandangnya. Anak kita bisa menjadi apapun yang mereka inginkan jika mereka memiliki karakter yang dibutuhkan. Ternyata untuk sukses, anak Bapak Ibu tidak hanya harus cerdas, tapi memerlukan karakter tertentu untuk sukses di masa yang akan datang. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa Bapak Ibu sangat tepat untuk mengirimkan anak-anak di sekolah cinta kasih Seci. Nah, ada 7 karakter yang dibutuhkan anak demi kesuksesan di masa depan. Yang pertama adalah memiliki pengendalian diri. Yang kedua adalah memiliki empati kepada orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk merasa bahagia. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Yang kelima, mampu mengasihi diri sendiri. Dan yang keenam, menghormati otoritas. Dan yang terakhir adalah tampil sukacita. Ada 7 hal karakter yang dibutuhkan anak demi kesuksesan di masa depan. Yang mana yang anak ibu punya, yang mana yang anak bapak sudah punya, dan mana yang belum dimiliki. Inilah yang kita coba kembangkan. Dan itu tercetus dan itu terangkum semuanya di dalam 3 hal ini. Kanen, Chunjong, Ai. Bersyukur, saling menghormati, dan penuh dengan cinta kasih. Jika kita hidup bersyukur, jika kita hidup menghormati, dan jika kita belajar untuk mengasihi, kita pasti akan belajar untuk mengembangkan ke-7 karakter yang dibutuhkan oleh anak demi kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Nah, masalahnya adalah banyak orang tua tidak tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Yang pertama adalah orang tua yang tidak memiliki mimpi untuk anaknya. Ada orang tua yang berpikir bahwa ya udahlah, kalau papa nggak sekolah, ngapain kamu sekolah? Loh, kita perlu punya mimpi untuk anak kita. Yang kedua, orang tua yang memaksakan mimpi pada anaknya. Nah, papa insinyur, kamu juga harus jadi insinyur. Tapi saya mau jadi pemain bola, pak. Nggak bisa, kamu harus jadi insinyur. Ada yang seperti itu? Yang ketiga, orang tua yang hanya mementingkan materi. Orang tua yang mengajarkan anaknya, nah, kalau kamu nanti gede, kamu mesti punya duit. Dalam hidup ini yang penting duit. Dalam hidup ini yang penting apa? DUIT, duit. Gitu. Nah, orang tua yang hanya mementingkan materi juga orang tua yang tidak tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Yang keempat adalah orang tua yang tidak memberikan teladan yang baik pada anaknya. Kenapa kamu ngerokok? Papa saya juga di rumah ngerokok. Kenapa kamu melakukan hal itu? Papa saya juga melakukan begitu. Orang tua yang tidak memberi teladan kepada anaknya adalah orang tua yang tidak tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Selanjutnya, Master mengajarkan kita bahwa pendidikan cinta kasih bukanlah pendidikan untuk memanjakan. Pendidikan cinta kasih itu bukan artinya, oh iya disayang-sayang. No, pendidikan cinta kasih adalah untuk melatih. Justru karena kita mengasihi, kita mendidik. Bahkan jika didikan itu keras, itu adalah karena kita mengasihi. Karena kita ingin agar anak-anak kita menjadi sesuatu.
Di Amerika, di satu kantor sheriff di wilayah selatan di Amerika, itu ada satu poster besar. Saya pernah membaca hal ini. Poster itu bilang begini, bagaimana agar punya anak di penjara. Lucu ya judulnya ya. Bagaimana agar Bapak Ibu bisa mengantar anak Bapak Ibu masuk penjara. Ternyata dia katakan gini, kalau anak Bapak Ibu salah, jangan diomelin. Kalau anak Bapak Ibu itu melakukan sesuatu yang memalukan, harus dipuji. Kalau anak Bapak Ibu itu memukul temannya, harus diberikan hadiah. Intinya adalah setiap tindakan buruk yang tidak diberikan konsekuensi akan membuat anak menjadi lebih buruk ke depannya. Pendidikan cinta kasih bukan pendidikan yang memanjakan. Yang harus kita sadari adalah tidak ada yang namanya anak bermasalah. Yang ada adalah masalah pada anak. Dan biasanya sumber masalah terbesar pada anak adalah orang tua yang tidak berfungsi dengan baik. Ingatlah selalu bahwa anak belajar dengan cara meniru. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itu yang dilakukan oleh anaknya. Peranan cinta kasih dan pendidikan disiplin dalam mendidik adalah untuk menetapkan standar dan menemani di dalam prosesnya. Saya suka banget. Master Cheng Yen mengajarkan kita bahwa kita, orang tua dan sekolah, kita perlu menetapkan standarnya. Dan kita menemani di dalam prosesnya. Contohnya apa Pak Tim? Contohnya gini, Bapak Ibulah yang menentukan standar bahwa nak, kamu harus belajar setiap hari atau membaca buku jam 5 sampai jam 6 sore. Pokoknya sehari 1 jam kamu harus baca buku. Yang menetapkan standar siapa? Bapak Ibu, bukan anak-anak. Kalau anak-anak yang menetapkan standar, dia akan bilang, aduh ngapain baca buku 1 jam sehari, mendingan main bola. Yang menetapkan standar adalah Bapak Ibu. Yang menetapkan standar adalah sekolah, bukan anak-anak. Karena anak-anak belum tahu apa yang terbaik untuk mereka. Nah, kalau sudah selesai makan cuci piring. Nggak mau. Mama aja yang cuci piring. Orang tua yang menetapkan standar. Orang tua menemani di dalam prosesnya. Nah, yuk kamu yang cuci piring. Mama ajarin ya. Kamu mulai dari belajar lapin piringnya. Ini mama cuci pakai sabun, kamu lap hari ini. Besoknya, yuk nak, kamu coba, kamu yang cuci. Mama bantu kamu lap. Artinya kita tidak hanya menetapkan standar, tapi kita menemani di dalam prosesnya. Jangan hanya menuntut, nak kamu harus ranking 1 biar kamu dapat beasiswa. Tapi Bapak Ibu tidak pernah menemani anak-anak di dalam belajar. Dua hal itu, cinta kasih dan disiplin, adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Yaitu untuk menetapkan standar dan menemani di dalam prosesnya. Yang pertama adalah untuk mencintai cinta kasih itu sendiri. Yang kedua adalah untuk mencintai didikan. Yang ketiga adalah untuk mengamalkan cinta kasih. Dan yang terakhir adalah untuk mengamalkan didikan tersebut. Selanjutnya adalah Master juga mengajarkan kita bahwa memperbaiki tutur kata, sikap, dan tindakan anak ke arah yang benar adalah wujud cinta kasih tanpa pamrih. Tentunya jika ada tutur kata atau sikap dan tindakan anak yang tidak baik, tidak sopan, tidak benar, Bapak Ibu bersama-sama dengan guru perlu untuk mengkoreksinya. Nah, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu masa melakukan hal itu tuh nggak boleh ya. Tegur anak Bapak Ibu jika salah, karena guru-guru di sekolah juga akan menegurnya. Karena itu adalah wujud cinta kasih tanpa pamrih. Jika Bapak Ibu tidak menegur, guru-guru tidak menegur, mau jadi apa anak-anak kita nantinya? Ingat ya, untuk sukses, anak-anak perlu 7 karakter yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi untuk membangun 7 karakter, mereka memerlukan cinta kasih dan disiplin. Lalu selanjutnya ini adalah satu kuadran yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada 4 tipe orang tua. Ini yang Bapak Ibu lihat, ada cinta kasih dan ada disiplin. Jika orang tua itu punya cinta kasihnya rendah dan disiplinnya tinggi, itu menjadi orang tua yang diktator. Cinta kasihnya rendah, tapi disiplinnya tinggi, kayak militer, gitu ya. Bangun jam 6 atau lebih pagi lagi, bangun jam 5. Habis bangun
langsung berdoa 2 menit, 2 menit, 3 menit mandi, 4 menit gosok gigi, dan sebagainya. Dia itu cinta kasihnya rendah. Kalau salah, push up gitu ya. Tapi disiplinnya tinggi dan menjadi orang tua yang diktator. Lalu ada juga orang tua yang cinta kasihnya rendah, disiplinnya rendah. Wah, ini yang udah paling gawat nih. Cinta kasihnya rendah, disiplinnya rendah. Itu artinya orang tua yang menelantarkan. Terserah, lu mau pulang nggak pulang juga nggak apa-apa. Mau pergi hari ini, mau pulangnya minggu depan juga nggak apa-apa. Nggak pusing tentang kehidupan. Itu adalah orang tua yang menelantarkan. Dan itu juga gawat, Bapak Ibu. Lalu berikutnya mengarah adalah orang tua yang disiplinnya rendah, tapi cinta kasihnya tinggi. Jadi anak mau ngapa-ngapain, oh boleh. Ma mau pergi ya? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Pulangnya besoknya, oh iya boleh, nggak apa-apa. Gitu kan? Ma minta duit dong buat beli mainan, oh boleh, nggak apa-apa. Besoknya, ma duit buat beli mainan, oh iya nggak apa-apa. Cinta kasihnya tinggi, apapun boleh, tapi disiplinnya rendah. Sehingga dia berpikir bahwa kalau anak itu bisa mendapatkan apa yang anak itu mau, anak itu akan happy dan anak itu akan belajar dengan lebih baik. Saya katakan tidak begitu loh Bapak Ibu. Orang tua yang permisif tidak mengajarkan disiplin kepada anak-anak. Yang keempat, ini yang kita harapkan terjadi di Seci, yaitu orang tua yang berotoritas. Cinta kasihnya tinggi, tapi juga disiplinnya tinggi. Nah, yuk hari ini kamu belajar untuk menyapu lantai. Caranya gimana, Ma? Mama kasih lihat ya caranya ya. Kamu bantu ya. Setelah selesai disapu, kamu bisa bertolong bantu ini buang hasil sapuannya ke tong sampah. Artinya orang tua peduli kepada anak dan mendampingi anak di dalam pertumbuhan. Mari kita bersama-sama membangun anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak mungkin membangun dirinya sendiri. Diperlukan kerjasama antara orang tua dengan kami pihak sekolah untuk mendidik anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Sebagaimana Master Chen Yen sendiri mengajarkan kepada kami bahwa guru yang memperlakukan anak orang lain dengan baik akan memiliki anak yang diperlakukan dengan baik juga oleh orang lain. Mari kita bersatu hati, bertekad, yongsin untuk mendidik anak-anak agar dengan disiplin dan dengan cinta kasih agar mereka memiliki karakter yang baik sehingga bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak Ibu. Kami dari pihak sekolah mengucapkan Kan Eun.